Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil hawiyah wa ba'du. Para jemaah sekalian, akhwat ummahat yang dimuliakan Allah, pertama kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat Islam dan sunnah. Pada kesempatan pagi ini kita diberi kelonggaran dan kelapangan, kemudahan untuk dapat melaksanakan segala aktivitas dan kewajiban. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Pagi ini kita kembali bertemu untuk membahas buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita mulai dari muqaddimah. Masing-masing sudah pegang bukunya. Iya. Sebelum kita mulai, kemarin saya mendengar berita yang cukup mengejutkan juga. Mungkin teman-teman di sini juga dengar. Nggak dengar? Ya, Ibu tahu Bu yang saya maksud? Enggak, iya. Yaitu seorang ibu yang menusuk anaknya berkali-kali. Anaknya ini usianya 6 tahun. Sampai masuk rumah sakit. Ibunya mungkin masuk penjara. Ya. Dengar itu? Siapa yang dengar? Ada berita itu. Masuk TV nasional lagi. Ya, si ibu ini menusuk anaknya berulang-ulang gitu ya, berkali-kali. Dengan pisau, Bu. Ibu kandungnya, bukan ibu tiri. Ya. Ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa materi ini penting, mendidik anak tanpa amarah ini penting. Ya, apapun bisa terjadi atas siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ya, namanya juga silap. Ya tentunya Bu ya, si ibu ini menusuk anaknya itu iseng atau gimana? Atau lupa, atau ngigau, atau bercanda, atau gimana? Kira-kira lah. Pasti karena kesel, marah, jengkel kan begitu ya. Si anak ini ya mungkin juga anak ya, mungkin dia bikin kesel orang tuanya, mungkin dipandang oleh orang tuanya, ibunya ini sebagai anak yang nakal, banyak tingkah, banyak rewel, ya, melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki dan diinginkan, kan begitu ya. Nah, itu yang memancing marah si ibu mungkin. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pisau, dia tusuk-tusuk itu anaknya. Ngeri nggak Bu? Ya, makanya Bu, ibu-ibu sekalian, ya ini menegaskan kepada kita pentingnya mendidik anak tanpa amarah Bu. Ya, Ibu udah tobat nggak? Bu, Ibu udah tobat nggak?
untuk tidak marah lagi sama anak-anak. Insya Allah bagus. Ya, nah demikian. Karena kita nggak tahu kapan silap, Bu, ya. Marah itu tidak terkontrol. Ya, di luar kontrol, out of the control. Kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Kita nggak ngerti apa yang kita katakan. Ya, bisa saja setan membisiki kita. Kadang-kadang orang marah, benda yang ada di sekitarnya dia lempar, dia banting. Ya, nah, itu orang marah itu. Nah, sementara anak itu kan ya namanya anak-anak lah, Bu, ya. Suka buat salah. Kadang-kadang salah yang sama diulang-ulang, kan begitu ya. Atau terus berbuat salah. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya bikin jengkel. Kadang-kadang membuat kita kesel, sementara kita sudah capek, Bu, ya. Saya memahami, memaklumi. Ibu-ibu ini yang lebih sering marah sama anak daripada si bapak. Lebih sering ya, bukan berarti bapak nggak pernah marah sama anak ya. Si ibu, umi, apapun sebutannya itu, lebih sering marah sama anak, betul nggak? Saya memaklumi itu karena ibu-ibu ini capek sebenarnya. Ya, Bu, ya. Letih dengan aktivitas kegiatan rutinitas sehari-hari. Kayaknya seperti gurita tuh, semua dikerjakan, Bu, ya. Betul nggak ini? Ya. Semua dipikirkan, semua dipikirin, semua dikerjain, semua dilakonin. Ada lagi istri, ibu yang juga membantu mencari nafkah, betul nggak? Ditambah lagi ngurus anak, didik anak, apa nggak spanning? Kondisi letih itu kan memancing dan berpotensi besar memancing kemarahan kita. Ya, kalau sudah letih, kadang-kadang masalah sepele pun kita marah-marah. Ya. Coba perhatikan tuh, ada ibu-ibu yang letih, anaknya minta sesuatu, dia marah. Padahal sebenarnya itu bukan kesalahan dan wajar. Tapi karena dia sudah letih, akhirnya dia ingin melepaskan kepenatannya itu dengan meluapkan kemarahannya. Nah, jadi saya memaklumi itu. Yang saya tidak maklumi adalah para suami yang nggak open, nggak peduli sama istri. Di rumah main surah-suruh, main tunjuk-tunjuk, main lempar, piring kotor lempar, baju kotor lempar. Pulang dari luar, duduk di sofa, main surah-suruh, tunjuk-tunjuk. Kan begitu, Bu, ya? Begitu kan? Nah. Sementara si istri sudah letih itu. Dari pagi sampai malam. Nggak habis-habis kerjanya. Ya kan? Nah, ini memancing emosi si ibu. Mau marah sama suami, takut. Siapa lagi kalau bukan anak yang menjadi objek kemarahan si ibu. Biasanya yang terjadi di lapangan seperti itu. Iya, Bu, ya. Apa saya ini ngomongnya ngelantur gitu? Ada ibu-ibu yang merasakan seperti itu. Iya. Nah, jadi yang saya tidak maklumi itu si bapak sebenarnya. Yang tidak peduli dengan istri. Kalau ibu-ibu ini saya kasihan sebenarnya. Saya juga punya istri soalnya. Ya memang berat tuh jadi ibu rumah tangga itu. Itu tugas berat itu. Ya. Karena yang berat itu adalah rutinitas. Kalau si bapak ini keluar rumah pura-pura capek aja itu, Bu. Mana ada capeknya?
Tempat kerja ber-AC, sampai tempat kerja cuma nongkrong-nongkrong. Saya kan pernah datang ke kantor, mana ada kerjanya. Baca koran, kalau sekarang bukan baca koran, main HP. Menunggu jam makan siang itu, Bu. Makan siang keluar nanti sama teman-temannya, makan-makan, ketawa ke TV. Habis itu pulang, itu dia. Pura-pura capek. Sampai rumah main tunjuk-tunjuk, surah suruh. Nggak peduli sama istrinya atau si ibu ini yang sudah capek dari pagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya saya tidak maklumi itu si bapak ini. Kayaknya perlu dikasih pelajaran ini, Bu. Maksudnya pelajaran di sini bukan, maksudnya dikasih ujangan gitu ya, nasihat gitu ya. Yuk, setuju, Bu? Iya. Maka ibu-ibu ini harus lebih tebal lagi kesabarannya. Ya. Harus lebih tebal lagi kesabarannya. Karena ibu-ibu ini adalah tulang punggung pendidikan. Pendidikan anak itu ada di tangan ibu sebenarnya. Ibu yang memegang remote kontrolnya. Kalau si bapak tinggal nonton aja itu. Ya kadang-kadang ibu-ibu ini aduh hebat betul lah. Jemput anak sekolah, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, itu naik motor itu. Saking sibuknya ngesen pun kadang-kadang keliru. Itu Pak, itulah dia Pak. Nah, kalau mau tahu jangan bapak-bapak nyalakan aja, itu ibu-ibu kalau ngesen mau belok kanan kasih sen belok kiri gitu. Ya, bapak-bapak harus maklum, sibuk kali sibuk ini. Ibu-ibu di sini masih ada yang bertugas ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Bilang sama si bapak, kalau boleh tukar tempat seminggu aja bilang. Biar tahu rasa. Gimana susahnya, beratnya, capeknya ya. Rutinitas rumah tangga itu. Ya. Belum lagi belanjanya, masaknya, semuanya dipikirin. Hebat memang. Tapi ibu-ibu harus bersabar. Karena balasannya besar. Ya, jangan ngeluh, Bu. Jangan ngeluh. Karena dunia itu saya kasih password dunia, Bu. Mau? Mau saya kasih password dunia? Ibu tahu password dunia? Bukan password wifi. Ini password dunia ini. Mau, Bu? Ya, password dunia itu letih. Dunia itu letih. Orang yang kenal dunia, maka dia siap letih. Karena dia tahu dunia itu letih. Orang yang siap letih, dia tidak ngeluh. Kalau ibu masih suka ngeluh, maka ibu belum kenal dunia. Ya, ibu belum kenal dunia. Kalau masih suka ngeluh. Capek, ya itulah dia dunia. Capek, letih, lelah, itu dunia itu. Nanti kalau ibu mau nggak capek, nggak bisa di dunia ini. Ibu kalau mau nggak capek nanti di surga. Apa yang di dunia ini nggak capek, Bu? Apa di dunia ini yang nggak capek? Yang nggak letih? Coba sebut. Makan aja capek, Bu. Betul nggak? Capek ngunyah. Capek mikir nanti ke belakang gimana gitu. Tidur aja capek, bangun tidur pegel-pegel, betul nggak? Apalagi kalau sudah tua gitu. Tidur 1-2 jam aja bangun udah pegel-pegel badan itu. Ibu mau lari kemana di dunia ini supaya supaya bisa lepas dari capek. Kadang-kadang kata orang saya mau pergi healing gitu. Kena macet, capek lagi. Ya. Jadi nggak ada tempat di dunia ini yang kita bisa lepas dari capek. Ibu jalan-jalan katanya mau refreshing.
Saya tanyalah jujur, betul-betul refreshing atau tambah pusing? Pulang pusing itu. Pusing kenapa? Habis duit. Dunia gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ah, itulah dunia, Bu. Ibu sekarang hidup di mana? Di dunia. Maka dunia itu letih. Siap-siaplah letih. Kalau ibu siap letih, maka ibu tidak akan mengeluh. Tapi kalau nggak siap letih, ngeluh aja nanti. Sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh. Bahasa lainnya apa? Curhat. Ya. Bahasa lainnya itu curhat. Nah, yang sering curhat itu ibu-ibu itu. Saya kadang-kadang kalau ada ibu-ibu mau curhat, saya sudah bisa nebak itu. Ini pasti mau ngeluh ini. Yang ngeluhkan suami, ngeluhkan anak, ngeluhkan ekonomi, macam-macam lah. Nah, saya takut yang dikeluhkannya nanti takdir itu. Ya. Nah, maka kadang-kadang saya ngeri itu kalau ada ibu-ibu mau curhat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Nah, begitulah kita mengenali dunia. Ya, kalau mau nggak capek nanti di surga. Imam Ahmad pernah ditanya sama muridnya. Karena Imam Ahmad ini nggak ada matinya ini. Nggak ada matinya maksudnya ada aja yang dikerjain gitu lah. Ya, sampai-sampai muridnya bertanya, "Wahai Imam, kapan kamu bersantai gitu, santai sejenak gitu." Apa kata beliau? Nanti kalau satu kakiku sudah napak di surga. Ya, ibu kalau mau santai, mau nggak capek lagi, nanti bu tunggu. Kalau satu kaki ibu sudah napak di surga, baru ibu lupa kata capek karena nggak ada capek lagi. Ya, nah kenapa saya katakan seperti ini? Karena memang mendidik anak itu capek. Ditambah lagi dengan tuntutan kehidupan, belum lagi tuntutan agama. Ya, ibadah itu capek memang. Sholat 5 waktu, puasa. Ya kan? Nah, apalagi pergi haji, capek itu. Pulang-pulang batuk semua satu pesawat. Iya itu. Tumbang semua. Capek memang. Itu kewajiban agama, Bu. Memang capek. Ditambah lagi tuntutan hidup. Ya kita pagi-pagi harus bangun, keluar rumah, mengerjakan segala aktivitas, rutinitas kita. Itu kan tuntutan hidup namanya. Itu capek juga itu. Ya, nah demikian. Nah, berkaitan dengan tadi itu ya, mungkin ibu ini sudah kecapean, jadi dia mudah marah jadinya. Ya, maka kejadian tadi yang saya sebutkan tadi, si ibu ini yang nusuk-nusuk anaknya, ditusuk pakai pisau, Bu, berdarah-darah. Untung aja nggak mati itu. Ya, itu masuk berita itu, Bu. Saya dengarnya miris itu, saya lihatnya miris itu. Aduh. Ternyata masih ada kejadian seperti itu gitu. Dan itu betul-betul nyata, Bu. Ini dunia nyata, realita seperti itu. Ya, kita nggak mau ya namanya apes bisa aja terjadi atas siapa saja kan gitu ya. Ibu marah sama anak silap, anak dilempar pakai benda keras, ditampar, dipukul, diusir. Saya pernah cerita, Bu ya, seorang ibu ummahat ngusir anaknya, anak remajanya. Maksudnya dia mau gertak aja gitu. Ternyata ya dia lupa di hadapannya adalah anak remaja yang sudah punya kekuatan untuk melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Beda dengan anak-anak. Anak-anak itu apa yang ada dalam pikirannya, dia belum punya kekuatan untuk mengeksekusinya. Beda dengan remaja. Anak itu benar-benar minggat, Bu. Yang susah hati siapa? Yang nangis guling-guling siapa? Si ibu ini. Nangis guling-guling, Bu. Tahu nangis guling-guling? Nah, gitulah dia. Ya,
Apa yang mendorong ibu ini untuk mengusir anaknya? Marah. Ya, emosi, lupa, silap. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masalahnya adalah Bu ya, kalau hubungan kita dengan anak itu rusak, memang bisa diperbaiki, tapi tidak bisa seperti sedia kala, Bu. Ini nih masalahnya ini. Makanya orang tua harus menjaga itu hubungannya dengan anak. Paham Bu ya? Orang tua harus menjaga hubungannya dengan anak. Karena kalau rusak hubungan itu, memang bisa diperbaiki, tapi tidak bisa seperti sedia kala. Ada semacam jarak di situ yang terbentang. Ya, memang bisa reuni istilahnya. Tapi tidak bisa seperti dulu lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian. Maka kadang-kadang kita ini suka terinspirasi dengan cerita-cerita rakyat. Seperti maling kundang, Sangkuriang, atau cerita-cerita rakyat lah yang itu mitos semua. Tentang orang tua yang murka sama anaknya, sampai mengutuknya, melaknatnya jadi batu. Memangnya harus seperti itu jadi orang tua? Nah, ini kadang-kadang itu yang jadi inspirasi sebagian orang tua begitu ya. Mentang-mentang jadi orang tua begitu ya. Sedikit-sedikit ngutuk. Sedikit-sedikit keluar vonis-vonis. Ya. Nah. Ini berbahaya. Karena boleh jadi kata-kata yang keluar dari lisan kita itu doa. Kalau itu buruk, ya buruk jadinya. Ya, nah maka di dalam Al-Quran nggak ada cerita-cerita seperti maling kundang seperti itu, Bu. Justru kebalikannya, ibu jangan percaya kisah Sa'labah, itu doif, bukan doif lagi, maudhu, palsu. Ibu pernah dengar ya? Kisah Sa'labah yang ma'ruf, populer, masyhur, diceritakan kan gitu, yang dia durhaka sama kemudian macam-macam lah ceritanya gitulah ya. Ya itu nggak ada itu kisah kayak gitu tuh. Kisah itu maudhu, Bu. Ya. Kisah itu maudhu. Alias palsu. Nggak boleh dinisbatkan kepada sahabat itu. Sa'labah itu sahabat, cuma nggak benar kisah itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, justru sebaliknya di dalam Al-Qur'an itu Allah bercerita tentang kesabaran orang tua menghadapi anak-anak mereka. Walaupun anak-anak itu berulah, buat ulah. Justru kisah-kisah itu yang ditampilkan Allah di dalam Al-Quran tentang kesabaran orang tua. Bukan orang tua yang suka ngutuk. Anak salah ya anak lah namanya. Itulah cobaan. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Itulah cobaan kita. Setiap orang diuji dengan cobaan yang berbeda-beda. Ya ibu kan punya anak kan ujiannya macam-macam ya. Coba tanya sebelah. Pasti beda itu masalahnya. Betul nggak, Bu? Tanya sama sebelahnya. Ya, masalah anakmu apa gitu. Beda itu. Oh, masalah saya ini itu. Kalau saya suruh ibu cerita tentang masalah anak pasti beragam itu. Mungkin sebanyak anak yang ibu miliki. Betul nggak? Itulah ujiannya begitu. Apa kita mau deny itu? Kita tolak itu. Ya Allah, saya nggak ingin ujian seperti ini gitu. Ya nggak usah punya anak aja. Ya, kadang-kadang sebagian orang tua itu kayak nggak terima gitu. Dia dapat anak seperti itu. Ya, kita semua punya keinginan yang sama. Anak kita jadi anak yang soleh gitu ya. Kadang-kadang kita ngelihat anak orang lain seolah-olah nggak ada masalah.
Karena yang terlihat baik saja, padahal sisi buruknya juga ada. Cuma nggak nampak aja sama ibu. Sama aja bu, orang lain melihat anak ibu kayaknya bagus saja, dia nggak tahu bagaimana masalahnya begitu ya, sisi negatifnya. Begitulah artinya setiap orang punya ujian yang berbeda-beda di dalam mendidik anak-anak mereka. Begitu juga para nabi, bu. Ujian yang Allah berikan kepada Nabi Nuh itu berbeda dengan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Yakub. Ini sama-sama diuji dengan anak-anak mereka ya. Nabi Nuh itu luar biasa, diuji Allah dengan anaknya, sampai anaknya itu ya kita katakan mati dalam keadaan kafir. Tapi Nabi Nuh itu tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh juga, tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan terus berusaha untuk mendakwahi, menasihati, membimbing anak itu sampai detik-detik akhirnya. Luar biasa. Itulah kesabaran yang harus kita tiru, bu. Jangan pernah putus asa untuk mendidik anak. Ya, Nabi Yakub lain lagi ujiannya. Kan diceritakan itu dalam surat apa, bu? Dalam surat apa? Yusuf. Itu satu surat, hampir satu surat penuh bercerita tentang kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya dan orang tuanya, yaitu Nabi Yakub. Coba lihat bagaimana kelakuan anak-anak beliau ini, anak-anak Nabi Yakub. Apa aja yang mereka lakukan? Apa coba? Membohongi ayah mereka sendiri. Ya, dibawalah baju Yusuf yang sudah dilumuri darah serigala. Kemudian yang kedua, mencelakakan saudara mereka sendiri. Ya, mencelakakan saudara mereka sendiri, yaitu Yusuf. Ya, sehingga Nabi Yakub itu sangat sedih. Saking sedihnya beliau buta, bu. Bayangkan itu ya. Menangis soalnya. Ya. Menangisi kepergian kehilangan Yusuf. Yang mana ternyata itu ulah anak-anak beliau sendiri itu. Bayangkan itu. Ya. Apa kata Nabi Yakub? Wa innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan segala kepiluan dan kesedihanku kepada Allah. Luar biasa ya. Tidak mengeluh itu. Ya, kalau ibu mau mengadu kepada Allah. Jangan ngeluh sama makhluk, bu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Nah, ketika Nabi Yakub tahu ulah anak-anaknya, apakah beliau mengutuknya? Kalian memang luar biasa jahat. Aku kutuk jadi batu. Pluk, jadi batu. Enggak, bu. Enggak ada cerita kayak gitu dalam Quran. Padahal luar biasa kan? Itu kesedihan Nabi Yakub bukan 1-2 tahun, bu. Ya, kalau kita lihat kisah di dalam Al-Quran itu ya, Nabi Yusuf itu kan dari kecil itu ya, sampai beliau jadi raja itu ya. Artinya bisa jadi ini puluhan tahun, bu. Bayangkan kesedihan Nabi Yakub selama puluhan tahun itu. Sampai saking sedihnya terus menangis sampai buta, bu. Nah, ketika terungkap semuanya, apakah Nabi Yakub mengutuk anak-anaknya jadi batu? Coba bagaimana kisahnya? Beliau mengampuni, memaafkan. Luar biasa, ini adalah kesabaran itu. Kalau kita ingin menjaga keutuhan keluarga, maka kita harus sabar, bu, dengan segala ujian. Bagaimana kembali utuhnya keluarga Nabi Yakub setelah ujian yang berat itu, luar biasa. Tapi itulah dia buah kesabaran, ibu-ibu sekalian. Kalau nggak sabar-sabar ya sudahlah. Ya, mungkin dia tercerai-berailah keluarga tersebut.
Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sebagai contoh bagi kita semua ya. Nah, demikian. Jadi ya memang mendidik itu bukan hal yang ringan. Maka kita mulailah di sini. Amma ba'du kan kita. Coba lihat bukunya lah. Ya, halaman 11 kita mulai mukaddimah buku ini. Ya dari amma ba'du aja lah Bu ya. Ya, menjadi orang tua sekaligus pendidik adalah sebuah kehormatan. Karena ini adalah status ya. Kita naik status itu. Dulu ibu perawan, gadis, ya. Belum punya siapa-siapa dan belum ada siapa-siapa. Belum punya suami, belum punya anak, kan begitu ya. Kemudian naik status ibu menjadi seorang istri. Karena sekarang ibu sudah dimiliki oleh seorang lelaki yang menjadi suami ibu. Naik statusnya itu. Jadi istri itu. Nah, kemudian status ibu naik menjadi apa? Ibu. Sekarang ibu sudah punya anak dan menjadi seorang ibu. Jadi itu kehormatan yang Allah berikan kepada seseorang. Ya, kita bicara ibu ya sini ya. Karena di hadapan saya para ibu di sini. Ada bapak-bapak lebih sedikit. Ya. Ya naik itu statusnya itu. Maka ini kehormatan yang Allah berikan kepada seseorang yang belum tentu Allah berikan kepada yang lain. Ada yang seorang wanita Bu sampai sekarang masih gadis, belum dapat pasangan. Jadi belum naik statusnya itu. Ada yang sudah naik status jadi istri tapi belum dikasih kehormatan menjadi ibu, belum dapat momongan. Ada nggak? Ada. Maka ibu ini diangkat kehormatannya sama Allah untuk menjadi seorang ibu. Ya. Nah, ketika ibu punya suami, jadi istri, nyesel nggak? Bahagia atau sedih? Bu, jangan-jangan sedih. Disesali atau gimana? Ya. Karena ibu melihat menjadi istri adalah ladang sarana media untuk menggapai surga. Nah, sekarang sudah jadi ibu, punya anak, nyesel nggak punya anak? Kenapa? Ya, karena itu menjadi ladang, menjadi suatu sarana, ya, menjadi suatu media kita untuk meraih surga. Nah, jadi ini sebuah kehormatan sebenarnya. Maka jangan dikeluhkan. Kalau orang dikasih kehormatan, apa dia ngeluh? Enggak. Apa dia merasa dibebani? Enggak sebenarnya. Ya. Makanya itu ada seorang orang tua ya, seorang ibu mengeluhkan anak-anaknya kepada seorang ulama. Ada kisahnya itu. Dia mengeluhkan anak-anaknya, anak saya ini, yang satu ini, yang dua ini, yang tiga ini, ngeluh. Ditambah lagi ngeluh apa? Ekonominya. Wah, anak ini banyak mintanya ini mau itu, biaya ini, biaya itu, begitulah kira-kira. Ngeluhlah dia, ngeluhkan anaknya. Apa kata ulama ini? Coba perhatikan, nanti pulang ke rumah, coba lihat mana anak-anakmu yang jadi beban. Kirim ke rumah saya. Iya. Supaya ibu nggak ngeluh lagi. Nanti pulang ke rumah, coba lihat mana anak-anak itu yang jadi beban, yang bikin pikiran, yang menjadi beban pikiran, ya, yang buat kesel, yang membuat jengkel, kirim ke rumah saya. Begitu kata ulama tersebut. Barulah si ibu ini tersadar bahwa sebenarnya tidak boleh mengeluhkan apapun tentang rezeki amanah yang Allah berikan kepadanya. Ya, nah demikian. Jadi ini adalah sebuah kehormatan besar bagi kita untuk jadi seorang ibu. Itu status ibu itu tinggi itu. Karena kota, Bu ya, itu biasa aja. Tapi kalau sudah jadi ibu kota, istimewa nggak? Istimewa lah.
DKI kan ya, daerah khusus ibu kota. Ya kan? Kalau kota biasa ya biasa aja, Medan gitu ya. Tapi kalau jadi ibu kota itu gengsinya itu naik itu. Kehormatannya naik itu. Betul nggak ya? Nah, demikian juga seorang wanita ketika dia sudah jadi ibu di dalam keluarga itu satu derajat yang lebih daripada wanita-wanita pada umumnya. Ibu suka dikasih kehormatan ini? Alhamdulillah. Maka mulai sekarang ibu harus menjalaninya dengan senyum. Setuju? Iya. Jangan cemberut lagi menghadapi anak. Ya Bu ya? Nah, supaya lebih sabar. Nah, demikian. Apalagi marah-marah. Ya, nah gantilah marah-marah itu dengan kasih sayang. Ya, dengan rasa belas kasih. Nah, demikian. Ya, pandanglah anak-anak kita itu dengan pandangan kasih sayang dan belas kasih, bukan amarah. Ya, bukan kejengkelan. Ya, bukan kedongkolan. Ya, atau hal-hal lain yang sebenarnya enggak layak muncul dari seorang ibu. Ada ibu itu yang datar aja ekspresinya terhadap anak. Enggak jengkel, enggak nampak jengkelnya, enggak nampak emosi, tapi datar aja. Ini juga enggak patut sebenarnya. Ya, ada itu ibu yang ibu-ibu ya, yang ekspresinya datar aja sama anak. Nah, cuek aja dia, gitu. Iya. Tidak menunjukkan antusias, senang gitu ya. Apa namanya, menghadapi anak itu dengan wajah yang penuh dengan belas kasih dan kasih sayang. Ya. Seolah-olah ada rasa penyesalan gitu ya. Nyesel aku dapat anak seperti kamu gitu ya. Ya, begitulah. Namun tentunya ya, ini bukan tugas ringan. Mendidik itu bukan tugas ringan, itu tugas yang berat. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kata orang sekarang tidak semudah itu Ferguson katanya gitu. Ya begitulah ya, nggak mudah itu. Saya ngerti itu. Mungkin ibu mengatakan, nah Ustaz ini berteori aja. Ya mending lah ya kita punya teori gitu ya. Ya. Tapi ya saya sadar bahwasanya ini nggak mudah. Siapa saja yang Allah uji dengan anak, itu artinya Allah tahu orang itu siap. Dan Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, jadi mendidik itu tugas yang berat sebenarnya. Itu tugas para nabi dan rasul ya. Tugas para nabi dan rasul itu mendidik. Dan mendidik anak adalah tanggung jawab yang syarat dengan ujian dan tantangan. Apalagi zaman sekarang. Tantangannya semakin berat. Ya. Banyak hal-hal baru yang bermunculan. Ibu dihadapkan dengan ujian gadget misalnya. Tontonan anak hari ini nggak seperti kita dulu. Lingkungan juga nggak seperti dulu. Kalau dulu lingkungan alam nyata, sekarang lingkungan alam maya. Anak-anak kita bergaul di alam maya yang nggak nampak kita. Kalau dulu saya nggak tidur di rumah, ibu saya tahu siapa teman saya. Udah bisa nembak nih, pasti di rumah si fulan. Betul aja memang. Itu dulu ya. Dulu saya sering juga itu nggak tidur di rumah. Ya namanya anak-anak kan gitu. Tapi orang tua dulu itu sudah ngerti itu Bu. Iya kan? Wah paling di rumah si fulan itu. Kalau nggak si fulan A, si fulan B, si fulan C kan gitu ya. Karena dulu pergaulan kita pergaulan alam nyata. Tapi sekarang Bu, anak ibu nggak pulang ke rumah, ibu bingung pasti.
Kenapa? Karena pergaulannya di alam maya itu lebih luas daripada pergaulannya di alam nyata. Kita kadang-kadang nggak tahu dia bergaul sama siapa itu. Makanya kalau sekarang ini ya, anaknya nggak pulang, orang tuanya itu pasti bingungnya nggak karuan. Pernah terjadi, Bu? Anak nggak pulang ke rumah. Bingung nggak? Misalnya ya anak remaja lah sekarang, nggak pulang ke rumah, dia bingung nggak? Bingung, Bu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini dia kemana. Nah itu sekarang itu berbeda dengan zaman dulu, zaman kita dulu. Ya, nah jadi tantangannya semakin besar karena makin banyak hal-hal baru yang ada sekarang ini, yang nggak ada dulu itu. Ya kedepannya kita juga nggak tahu bagaimana tantangannya. Yang pasti akan semakin lebih berat, nggak akan menjadi lebih ringan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, baik tantangan dari anak didik anak kita. Ya karena perilaku anak sekarang beda dengan dulu, maupun dari diri kita sendiri. Ya, dari diri kita sendiri. Banyak orang tua hari ini nggak siap jadi orang tua. Karena memang kurang dipersiapkan oleh orang tuanya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Makanya kita baru launching ini sebenarnya. Munira, pernah dengar ya Munira? Itu baru kita mau mulai itu ma'had atau pendidikan untuk calon istri dan ibu. Nah, silakan di searching Munira itu ya. Itu memang kita khususkan ma'had untuk calon istri dan ibu. Ya untuk ibu-ibu lah. Bukan untuk bapak-bapak. Ya. Nah, memang khusus itu, ya ada modul-modulnya dan coba antum searching lah ibu-ibu sekalian ya. Nah, Munira namanya. Yang ya antum buka Ummu Ihsan Learning Center itu keluar itu Munira. Itu memang khusus untuk persiapan ibu, istri dan ibu dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang harus dipersiapkan ini. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ibu itu tulang punggung pendidikan. Ya, kita sudah banyak tadi bicara panjang lebar tentang bagaimana tantangan para ibu ini untuk mendidik anak-anak mereka. Ya, nah itu dari diri kita sendiri yang kadang-kadang kurang persiapan, nggak tahu ilmunya. Ditambah lagi dengan faktor luar, baik lingkungan sekitar, pergaulan ataupun media. Yang kerap kali menjadi ancaman sebagaimana yang kita sebutkan, yang paling berbahaya hari ini itu informasi busuk. Itu yang sangat menakutkan hari ini, informasi busuk. Ya, berita-berita yang kadang-kadang itu membuat ya kita menjadi khawatir, ya, membelokkan pikiran kita. Ya, ataupun mempengaruhi anak-anak kita, ya. Nah, karena ya kita katakan gerakan-gerakan penyesatan, gerakan-gerakan ya kita katakan keburukan itu disebarkan melalui media seperti LGBT, pergaulan bebas dan macam-macam, ya itu kan disebarkan melalui apa? Media. Nah, anak-anak kita itu kemampuannya untuk menyaring berita itu lemah. Semua kan diserap, semua diterima, ditelan bulat-bulat, mentah-mentah. Dan ini mengaruhi mereka, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ancamannya dari berbagai sisi. Nah itu yang kita hadapi hari ini. Di sisi lain, kita dituntut untuk bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Ya di sela-sela seabrek tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kita,
Maka kadang-kadang kita mendidik anak itu justru sisa-sisa tenaga, Bu. Nah, itu yang bahaya itu, sisa tenaga itu artinya udah letih. Maka ketika menghadapi anak, yang keluar itu cuma marah-marah aja. Kenapa? Karena udah ya kita katakan sisa-sisa tenaga kita untuk mengerjakan segala tuntutan-tuntutan kehidupan. Ya. Nah, ditambah lagi harus menghadapi anak. Seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang sudah letih itu berpotensi untuk emosi, marah. Ibu lihatlah ya. Itu kalau orang Indonesia main bola, awalnya main bola, kalau sudah letih main silat dia. Main silat, Bu. Ya bukan main bola lagi. Jadi kita akan dihadapkan dengan berbagai karakter anak yang beraneka ragam, pola tingkah mereka yang sering menguras emosi dan kesabaran kita. Artinya ya memang harus siap-siap menghadapi itu semua. Ya, nah demikian. Anak itu memang nggak bisa seperti yang kita harapkan terus. Ya, kita ingin seperti ini ya, kadang-kadang nggak bisa juga. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Sebentar, saya ke belakang dulu ya. Mau. Baik, jazakallah khair Ustaz atas materi yang awal yang beliau sampaikan. Bagi ibu yang belum memiliki kitab atau buku dari beliau, Mendidik Anak Tanpa Amarah, buah karya Umu dan Abu Ihsan, silakan ke panitia di depan ya, di luar. Dan juga bagi pertanyaan-pertanyaan mohon disesuaikan dengan tema. Kami akan prioritaskan pertanyaan yang sesuai tema terlebih dahulu. Informasi bagi jamaah sekalian bahwa Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang menaungi Islamic Center Imam Ibnu Hajar ada beberapa program yang mungkin ibu sekalian, jamaah sekalian sudah melihat di tempat kami ya, di WA group dan lain sebagainya, di medsos-medsos. Yang pertama, kita bantu saudara-saudari kita se-Islam, seiman di Palestina. Kita coba bantu semaksimal mungkin yang kita miliki dengan transfer infak terbaik kita ke nomor rekening 30130100059. Kami ulangi, 30130100059 di Bank Syariah Indonesia atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu, dengan mengonfirmasi ke nomor 0815 kali 2192. Sekali lagi 0815 kali 2192 untuk update pada kemarin ya, hari Ahad. Alhamdulillah bantuan sudah terhimpun kurang lebih 83.320.326 rupiah. Ya, jadi untuk Cinta Palestina, program kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita dalam rangka mengamalkan hadis Nabi SAW. Ya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas ya, artinya turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6011 dan Imam Muslim di nomor hadis 2586. Kami berharap kita bahu-membahu untuk membantu yang kita bisa ya, yaitu membantu, insya Allah nanti infaknya ini akan dibeli obat-obatan atau makanan, bantuan-bantuan yang berhubungan dengan peningkatan atau pengobatan ya, peningkatan untuk konsumsi tubuh
dan kebutuhan sehari-hari saudara-saudara kita. Terus selanjutnya diinformasikan juga bahwa Islamic Center Imam Ibn Hajar juga membuka program FASUM ya, bantuan untuk FASUM fasilitas umum yaitu jalan umum dari arah depan atau luar Jalan Harjamukti menuju Jalan SMA IHBS ya, di Jalan Bungur 2 Harjamukti Cimanggis Depok ya, lagi dilakukan pengaspalan, juga pengecoran lahan parkir di SMP SMA IHBS Putri. Bagi yang ingin bergabung silakan salurkan infaknya ke 301 301 0117 301 301 0117 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu ya, dengan konfirmasi ke 0815 kali 2192 0815 kali 2192. Alhamdulillah, untuk update bantuan FASUM kami sampaikan di angka 157 juta 520.065 rupiah ya, 157.520.065 rupiah ya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum pada jamaah sekalian yang membantu kelancaran dari program-program Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu atau Islamic Center Imam Ibn Hajar. Dan juga di akhir tahun nanti kami ada daurah duat ya, daurah duat nasional yang kedua, insyaallah akan hadir. Kalau kemarin ada satu dai jadi menantunya Syekh Albani, yang ini yang akan hadir insyaallah tahun ini 2 muridnya Syekh Albani. Insyaallah Syekh Profesor Dr. Basim bin Faisal Al-Jawabiro dan Syekh Dr. Hussein bin Audah Al-Ausyiyah ya. Yang pertama Prof. Dr. Basim ini beliau nanti akan bahas tentang akidah, dan Syekh Dr. Hussein akan bahas tentang fikih insyaallah. Alhamdulillah sudah banyak yang mengonfirmasi untuk kehadiran para asatiz senior ya di se-Indonesia ya, asatiz seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah yang hadir. Insyaallah kita akan laksanakan daurah ini tanggal 24 sampai 30 Desember 2023. Bagi yang ingin menyupport juga silakan ke BSI di 301 301 0037 301 301 0037 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu dengan mengonfirmasi ke nomor 0811 88 6 80. Kami ulangi 0811 88 80. Kami update pula bahwa alhamdulillah untuk sampai saat ini bantuan dari para jamaah sekalian dan ummahat ya semua sudah sekitar 57.725.027 rupiah ya, dari total kebutuhan 400 juta. Mudah-mudahan amal jariah ummahat sekalian Allah lipat gandakan dan menjadi tabungan di kebaikan di akhirat kelak. Dan juga kami sampaikan program yang hampir setiap pekan kami bacakan di DSPN ya, kami menyingkatnya DSPN, Dakwah Sunnah Peradaban Nusantara. Alhamdulillah mulai dari Nias, Labuan Batu, Meranti, Kepulauan Meranti, terus ke Alor Timur, Putus Sibau ya, di Kalimantan Barat dan seterusnya. Ada kurang lebih 12 tempat sampai Wamena dan Merauke.
Silakan bagi jemaah juga yang ingin menyupport ke BSI 26361700250 dengan mengonfirmasi ke nomor yang sama 085 kali 2192. Alhamdulillah Ustaz sudah kembali bersama kita. Kami juga informasikan bahwa bantuan yang disampaikan langsung kami berikan ke saudara-saudara kita yang alhamdulillah awal tahun ada binaan 1.783 keluarga dan sekarang sudah 2.186 keluarga dan lebih dari 100 mu'alaf saudara-saudara kita yang kita coba kenalkan manhaj atau dakwah sunnah ini. Demikian pada Ustaz, silakan dilanjutkan Ustaz. Ya. Mohon maaf. Kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda. Baik, ibu-ibu, ya kita lanjutkan ya. Masih di situ? Atau pada bubar? Belum. Alhamdulillah. Pertanyaan sudah numpuk, Ustaz. Sudah numpuk ya. Iya. Tapi ini memang sudah waktunya untuk tanya jawab. Tapi kita sedikit tambahkan lah ya. Jadi ibu-ibu sekalian harus siap menjadi ibu yang bisa diandalkan. Jangan nunggu suami, Bu. Jangan saling menunggu sudah. Kalau ibu tidak bisa ngandalin suami, karena memang ya begitulah, ada suami yang kurang peka, ada yang nggak peduli, kan begitu ya, ada yang belum sadar gitu, ya, macam-macam lah nasib kita punya suami ini ya. Tapi jangan itu dijadikan alasan ya, sehingga kita juga berpangku tangan gitu. Ya, kita harus bisa jadi ibu yang bisa diandalkan. Nah demikian. Kalau bukan kita siapa lagi? Atau kita harus saling lempar tanggung jawab. Ah, udahlah itu urusan bapaknya lah, begitu. Enggak. Walaupun kadang-kadang ini menyebalkan ya. Melihat ayah yang kurang kooperatif misalnya. Memang itu susah. Itu berat memang. Akan menjadi ringan tugas ibu kalau bapaknya kooperatif, kan begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kenyataan di lapangan kita dapat suami yang nggak peduli. Ya, kalau seperti itu keadaannya, maka janganlah ibu berpangku tangan. Kita harus bisa jadi ibu yang diandalkan. Anggap aja setengah single parent. Enggak single parent murni begitu maksudnya, Bu ya. Tapi kayaknya single parent kan gitu ya. Apa-apa sendiri begitu ya. Gitulah dia. Ya, karena kita seorang pendidik harus benar-benar memiliki ketabahan dan kesabaran. Ya, kita juga harus memiliki kecerdasan dan keterampilan dalam mengelola emosi kita. Sebab jika tidak, nanti kita akan gagal. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian ya. Untuk selanjutnya mungkin ya kita tanya jawab ya, karena sudah banyak itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya silakan yang ingin bertanya langsung bisa di sini ya. Oh, ada yang mau langsung silakan. Ibu ada yang mau langsung pakai mic, mohon izin panitia Umahat. Adakah yang mau langsung? Ya, siapa yang mau bertanya langsung kita persilahkan. Ibu mau tanya langsung, kita kasih waktu dan kesempatan. Silakan. Di samping ada pertanyaan lewat kertas ya, yang sudah masuk. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, Ya. Bagaimana menyikapi apabila ada anak yang belum mau menutup aurat dengan sempurna? Apakah orang tua berdosakah jika memfasilitasi, misal anaknya masih maunya pakai celana yang seperti itulah Ustadz gitu? Apakah itu diizinkan gitu? Apakah itu diperbolehkan? Atau seperti apa Ustadz? Dan bagaimana cara menasihati anak agar pelan-pelan mau berubah seperti itu?
Ya. Ya, Mohon taib. nasihatnya Ustadz. Terima Ya. kasih. Jazakallahu khair. Oh iya. Saya tanya dulu ya Bu ya, ini anaknya usianya berapa nih Bu? Anak remaja Ustadz. Remaja, berapa tahun remajanya? Usia 17 tahun. Oh berarti sudah, ini mendekati masa akhir remaja itu ya? Iya. Sudah lewat masa puncak remaja. Iya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat fase pendidikan, dia sudah masuk fase lepas landas itu, karena selangkah lagi dia sudah menuju fase dewasa. Ya. Iya Ustadz. Berarti dia sudah melewati masa yang panjang dari fase-fase pendidikan. Fase pendidikan kan bisa kita katakan dari fase 0 tahun sampai 20 tahun. Sekarang udah 17 tahun. Jadi tersisa 13 tahun nih menjelang dia lepas landas. Yang jadi masalah adalah 17 tahun selama ini gimana, Bu? Selama ini ya Dari 0 tahun lah. Panjang ya. Kira-kira ada nggak kelalaian di situ dari pendidik? Ya. Dari segi berpakaian sih dari kecil sudah diarahkan untuk berpakaian syar'i ya Ustadz. Gitu. Hanya ketika SMA ini yang agak ya, saya paham. Berarti ada fase usia yang kita itu lepas, lost, lalai, abai. Begitu kira-kira saya tangkap. Terus terang saya ini ibu bekerja di awal-awal anak-anak usia sampai dengan 6-7 tahun ya. Selebihnya sih masih bekerja tapi sudah part time, jadi lebih banyak di rumahnya gitu. Dan ada. Ya, saya mengerti. Berarti memang ada ketidakmaksimalan di sini ya. Iya. Ya, artinya kita harus sadar. Semua ini berangkat dari mungkin kekurangan, kelalaian, keabaian kita. Maka pertama istighfarlah, minta ampun kepada Allah. Jangan buru-buru menyalahkan anak. Ya. Anak hanya menjalani proses pendidikan. Pelaksananya adalah orang tua. Itu aktor utama. Ya, aktor utamanya. Aktor figurannya itu guru. Ya. Nah, ketika ibu menyerahkan anak kepada sebuah lembaga pendidikan yang justru merusak, itu salah siapa sebenarnya? Salah anak atau orang tua? Yang justru mengacaukan pendidikan yang telah kita berikan, itu sebenarnya salah siapa? Kalau selama ini sih sekolahnya juga di sekolah Islam ya Ustadz, SMP-nya juga di pondok. Masalahnya bukan anak itu disekolahkan, anak itu disekolahkan. Sekolah itu kan macam-macam isinya. Di sini kita bicara orang tua yang lepas tangan. Ketika dia lempar anak itu ke sekolah, ya sudah. Tanpa mengecek bagaimana pergaulannya, tanpa memantau bagaimana perkembangannya, apa seperti itu ceritanya? Nggak seperti itu sih ya Ustadz, karena kan sekarang tuh saya juga udah bisa dikatakan membersamai anak-anak ke kantor tuh hanya seminggu sekali. Jadi hanya lepas waktu di masa-masa kecil aja sih Ustadz gitu. Jadi kita ingin tahu di mana ini beloknya ini anak? Saya sih berasanya semenjak anak tersebut punya handphone sendiri ya Ustadz. Ya. Itu saya berasanya itu ya Ustadz gitu. Begitu ya. Saya nggak tahu, bukan nggak tahu ya, sesekali saya periksa juga handphonenya, cuma memang ya, itu menjadi pelajaran bagi ibu-ibu yang lain ya. Dan itu setiap celah yang bisa dibobol setan, maka setan akan membobolnya. Kebanyakan fasilitas handphone yang dipegang anak dari siapa? Dari siapa? Fasilitas handphone yang ada di tangan anak itu dari siapa?
nggak beliin Ustadz, ini mbahnya yang beliin gitu. Iya. Kodarulahnya. Iya, saya gimana ya? Iya. Memang tapi salah saya. Ya Karena udah, saya udah. yang untuk Iya, ya jadi- maksudnya tinggal sama-sama terus Iya. ya gitulah Ustadz. Jadi begitulah kami, ya. Kami ada dua pengasuhan yang Nah ini juga masalah. Berarti berbeda bahasa, berbeda cara gitu. ya, ya. Berarti ada pendidik lain yang campur tangan di situ. Iya. Dan ibu membiarkan. Ada Iya. kita tidak sendiri mendidik anak, Bu. Ada di sana kadang-kadang tamu tak diundang. Masalahnya tamu tak diundang ini niatnya baik atau nggak baik? Atau sebenarnya niatnya baik tapi caranya salah? Iya, kayaknya yang terakhir Ustadz. Iya. Jadi yang bertanggung jawab penuh atas anak itu sebenarnya orang tua, bukan kakeknya, neneknya, mbahnya, uyutnya, tetangganya, pamannya, bibinya, gurunya. Ya, kendali penuh remote kontrolnya ada di tangan ibu. Kecuali ada remote kontrol yang lain, Bu ya. Yang bisa mindah-mindahkan channel, tahu ya. Nah ini jadi masalah ini. Jadi kita ingin tahu. Di sini sengaja saya tanya-tanya seperti itu. Saya ingin tahu riwayat anak ini gimana. Kita nggak bisa nilai anak ini di usia 17 tahun saja, Bu. Ya, kita harus lihat juga proses yang sudah dijalaninya. Karena anak ini hanya menjalankan proses pendidikan. Pelaksananya, eksekutornya itu kan orang tua, aktor utamanya, dan pemain-pemain figuran lainnya. Ya, tinggal di sini ya gimana? Maka kita perlu mengevaluasi. Ini sebenarnya masalah datang dari mana? Ya. Nah, kalau ini sudah disadari, Bu, ibu bisa lebih cooling down. Artinya apa? Ibu enggak emosional, ya kan? Ya. Oh ya, inilah kita sadar jadinya kan begitu ya. Oh gini ini salah saya nih. Pertama, astagfirullah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita berusaha untuk apa? Ya memperbaiki. Dan memperbaiki itu memang nggak mudah, Bu. Apalagi sudah terbentuk seperti itu. Ya. Nah, dia dapat pengaruh dari dunia maya sebagaimana kita sebutkan tadi ya. Kan saya kasih contoh tadi. Dulu orang tua dulu nggak bingung anaknya nggak pulang ke rumah. Tapi sekarang, wah bingungnya nggak karuan. Kenapa? Karena pergaulannya di dunia maya lebih luas daripada pergaulannya di dunia nyata. Saya pernah diundang di sekolah khusus putri ini ya. Karena santriwati-santriwatinya atau murid-muridnya itu siang jadi santriwati, malam jadi Blackpink. Saya pun tahu Blackpink dari situ. Ya, apa itu saya bilang? Oh itu yang K-pop itu katanya. Malam berubah jadi itu, sesama mereka, Bu. Sesama santriwati itu. Dari mana ya? Dari dunia maya. Maya-maya. Ini nyata, Bu. Coba, itu tantangannya itu. Ya, orang tua nggak tahu itu. Ketawanya di sekolah itu. Ya, karena orang tuanya kadang-kadang gaptek gitu. Mudah aja dikadali sama anaknya. Ya, nah sekolahnya ngeluh, ngadu. Gimana ini anak-anak di rumah? Rupanya ya juga kecolongannya dari apa? Dari benda yang namanya gadget. Ini kan macam makan buah si malakama, anak gak pegang gadget sekarang kayaknya gimana gitu ya. Anak meronta-ronta, ya kan? Dikasih gadget, ya seperti itu. Jadi memang, waduh, jungkir balik, Bu, mendidik anak hari ini. Kepala di bawah, kaki ke atas. Seperti yang Ibu rasakan lah. Bagaimana kecolongannya kan begitu ya, sampai bisa sejauh itu. Maka perlu rekonsiliasi lah.
Ya, pertama yang ibu harus lakukan adalah membuka kembali hubungan dengan anak. Bagaimana bisa berinteraksi dengan anak itu, masuk lagi ke dalam hatinya. Karena kalau main kasar seperti ini, di usia seperti ini, percuma, Bu. Ya, kalau main kasar tuh ya, kita main ancam, main ini, kadang-kadang ya nggak tahu lah, coba aja. Tapi jangan coba lah, karena nanti dia bisa bertambah lebih keras. Ya, nah anak-anak sekarang saya takut nekatnya, Bu, karena itu masa remaja kan, masa nekat dia. Nekat di sini maksudnya apa? Dia punya power untuk eksekusi, sementara akalnya itu masih belum sempurna. Ini yang kita khawatirkan. Ya, nah maka cara yang terbaik adalah coba melakukan pendekatan kembali kepada anak itu, masuk lagi ke dalam hatinya. Perlu kita katakan ya, melakukan pendekatan yang intensif dengan anak itu, cara khusus itu ya. Membuka komunikasi ya yang harmonis dengan anak itu. Dan ini perlu sabar, siasat dan sabar itu ya. Saya pernah mengumpamakan mendidik itu seperti berburu itu ya. Perlu kerjasama tim. Ya, tidak bisa dilakukan sendiri. Kadang-kadang kita harus melibatkan yang lain itu. Dan perlu koordinasi yang rapi. Ayah, bunda, dan semua perangkat instrumen pendidikan yang terkait. Ya. Nah, demikian. Main patah-patah di sini jangan. Saya nggak rekomendasikan karena saya nggak tahu bagaimana respon anak itu nanti. Nah sekarang ibu tanya apa tadi? Dia pakai celana panjang, ibu belikan, gitu. Bu, tadi cerita celana panjang apa itu maksudnya? Mana tadi yang nanya? Ya Ustaz, ya katanya. Iya. Ibu belikan celana panjang, dia masih pakai celana panjang, gitu. Iya. Ibu mau dia nggak pakai celana? Iya, kita belikan gamis, dia belum pakai, kan begitu ya? Itu kan ceritanya. Dia masih pakai celana panjang misalnya. Ibu nggak belikan, ibu mau dia nggak pakai celana? Enggak ya? Ya jelas enggak lah. Artinya perlu fase-fase yang dilewati. Artinya nggak bisa ini satu pukul selesai, nggak bisa. Sekali pukul selesai nggak bisa ini masalah. Pelan-pelan, Bu. Ya mungkin disiasati. Misalnya apa? Oh dia pakai celana, kasih beli celana longgar kan gitu ya. Ya, coba dicek ombak, dikasih gamis, mau pakai enggak? Iya kan? Ini 17 tahun, Bu ya. Bukan anak kecil. Saya mengerti. Saya bicara ini karena saya juga punya anak remaja soalnya dulu. Memang pendekatannya harus hati-hati betul sama anak-anak sekarang. Apalagi anak-anak sebenarnya nggak ada bedanya lagi sekarang anak kota, anak desa. Sama aja. Semuanya sudah tersentuh internet. Semuanya sudah masuk ke dunia maya. Baik anak kota maupun anak desa. Baik yang tinggal di kota maupun tinggal di desa. Kecuali tinggal di rimba belantara. Ya, paham Bu? Nah demikian. Jadi harus pelan-pelan, step by step, sabar itu ya. Memang keinginan kita enggak seperti itu. Saya tahu. Ingin kita lihat anak-anak remaja putri lainnya yang begini begitu ya, yang sudah syar'i. Iya memang ingin kita, kepengin kita seperti itu. Tapi kenyataan yang dihadapi kan nggak seperti itu. Kita dihadapkan dengan ujian ini.
Yang mana semuanya berasal dari memang kelalaian, keabayan, dan mungkin kesalahan dan kekurangan kita. Ini ibarat tugas yang numpuk, lalu dijamak gitu ya. Di ujung gitu, di ujung fase pendidikan gitu. Yang mana ini harus diberikan dulu-dulu, tapi ya udahlah karena nggak dapat ya sekarang ini nih. Ya. Nah, saya sebenarnya ingin tanya lebih lanjut, bagaimana bonding ibu dengan anak remaja itu, hubungan dekat, sangat dekat, kurang dekat, seadanya, atau malah jauh? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Coba ibu jawab sendiri, nggak usah dijawab. Lalu mencoba untuk memperbaiki itu. Ya, mulai dari situ. Ya. Jadi jangan menunjukkan kekecewaan kita. Ya, yang kadang-kadang itu membuat kita tambah kesel nanti. Coba ya memperbaiki ya hubungan kita dengan anak kita. Ini 17 tahun ya, saya bicara anak umur 17 tahun ya. Sudah hampir jadi orang dewasa. Kita harus mengerti jalan pikirannya juga itu. Kalau ibu perlakukan seperti anak-anak, ya enggak, itu justru akan ditolaknya nanti. Ya, dia akan mengatakan saya bukan anak-anak lagi gitu. Ya, bisa jadi dia bisa berargumentasi, ya itu kan salah orang tua. Nah, itu bisa bikin kita tambah kesel nanti kalau dia berargumentasi seperti itu. Hati-hati, banyak orang tua yang akhirnya apa? Nggak sabar, dia main tangan akhirnya. Yang dihadapinya remaja, ngeri bu. Ya kita berharap bisa memperbaiki masalah tanpa menimbulkan masalah, kan begitu ya? Nah, wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ya, jangan lupa juga berdoa lah. Ya, berdoa, mudah-mudahan dilembutkan hatinya untuk menerima nasihat. Ya, maka yang perlu ibu ambil di sinilah hatinya, dilembutkan hatinya, ya, dijinakkan perasaannya, ya, sehingga dia mudah untuk mendengarkan nasihat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan ini nggak mudah memang. Ya, wallahu a'lam. Ini baru satu contoh kasus, yaitu anak belum mau menutup aurat secara sempurna. Ya, mungkin ada lagi di sana banyak kasus-kasus lain yang juga dihadapi para orang tua terhadap anak remaja mereka. Ada yang masih malas-malas sholat, ada. Kalau anak laki-laki lebih pelik lagi bu. Anak perempuan mungkin ya enggak sebanyak tuntutan anak laki-laki. Ya, nah. Ya kadang-kadang kita harus berkoordinasi dengan suami kita. Suami juga harus proaktif di sini. Kalau dua-duanya maju bu, si bapak juga maju di sini maksudnya ya berbuat, ibu juga berikhtiar, kalau perlu pemain figuran dilibatkan secara khusus yaitu guru-guru dan lingkungan pendidikan lainnya ya seperti kakek neneknya bisa dikondisikan begitu ya, anak ini mudah dijerat, artinya digiring gitu lah. Tapi kalau cuma ibu sendiri, wah, nggak tahu saya. Berat memang. Kalau semua itu kita tanggung sendiri, kita pikirin sendiri, ya sabar-sabarlah bu. Ya. Nah demikian. Ya banyak-banyaklah doa. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Paham bu ya? Bisa ditangkap jawaban saya ini? Iya, itu untuk ibu-ibu yang juga mengalami masalah yang sama dengan anak remaja mereka. Ya,
Karena saya ada nulis buku, ada apa dengan remaja, sedang dibahas di Roja. Silakan ikuti. Ya, yang lain. Baik, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Ustaz, tadi bicara tentang setengah single parent Ustaz. Ini Setengah single. ada pertanyaan. Iya, boleh. Jika seorang istri diceraikan melalui video call, Hah? jika seorang istri diceraikan melalui video call, chat WhatsApp dan telepon, apakah sudah termasuk jatuh talak Ustaz? Saat suami mengucapkan kata cerai istri dalam kondisi haid, bagaimana hukumnya dan bagaimana sikap sang istri selanjutnya Ustaz? Ya nggak bisa lah. Ya, itu nggak boleh. Ada video call juga kadang-kadang bisa dimanipulasi. Benar nggak itu suaminya? Ya itu kan bisa dihack. Ya, makanya para ulama masih membicarakan tentang nikah, akad nikah lewat video call itu. Karena untuk satu hal yang ada konsekuensi hukumnya itu ya, halalnya kehormatan itu ya, hilangnya status ya tertentu ya, status sebagai istri kan gitu ya. Istri kan punya hak ya. Apakah bisa gugur gitu saja dengan video call itu? Ya, yang masalahnya adalah teknologi itu bisa dimanipulasi. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka ya kalau dia betul-betul serius menjadi suami, dia datang kepada istrinya dan mengatakan, "Saya cerai kamu." Itu namanya suami yang tanggung jawab. Dari jauh itu kan ya kayak pengecut gitu ya. Betul Bu ya? Iya, kita nggak bisa pastikan dia atau bisa aja kan dimanipulasi. Ya ternyata manipulasi gimana? Sementara ibu udah merasa dicerai gitu ya. Dan itu berlangsung lama dan sampai ibu menikah gitu. Gimana coba? Ternyata suami pulang, "Mana ada," katanya. "Oh, ada video call, itu bukan saya," kata. Gimana coba? Maka ya kita belum bisa menyatakan secara gamblang bahwa teknologi seperti itu bisa menggugurkan hak dan bisa menghalalkan kehormatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, demikian. Baik. Mohon maaf. Ya, jadi suami itu kalau bertanggung jawab, dia akan datangi istrinya dan menyatakan gugurnya hak sebagai istri atau cerai istilahnya secara langsung. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena ya makanya di dalam bab hukum itu nggak bisa dijadikan alat bukti ya untuk menjatuhkan suatu hukum gitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz terkait adab izin kepada suami sebelum bepergian, bagaimana teknisnya Ustaz apabila urusan tersebut sudah rutin seperti antar anak sekolah dan kajian rutin, apakah tetap perlu izin berangkat atau tidak perlu Ustaz? Syukron. Ya, hal-hal yang sudah menjadi rutinitas dan itu sudah dimaklumi suami yang nggak perlu tiap hari. Itu juga mengganggu suami juga kan begitu ya. Ya, ada hal-hal yang perlu karena dia nggak tahu, extraordinary, nggak biasa. Ibu perlu minta izin. Misal ke satu tempat yang asing bagi suami nggak tahu. Walaupun bukan safar ya. Tapi kalau rutinitas yang dia sendiri sudah tahu, kadang-kadang bikin jengkel dia juga kan gitu ya. "Mas, boleh nggak nih antar sekolah?" Dia lagi meeting gitu ya. Itu kan bikin kesel Bu. Ya tiap hari. Ya kalau begitu nanti ibu ke warung juga harus minta izin.
Kan repot. Jadi tentunya suami tahu rutinitas ya istrinya ya. Dia kemana, buat apa, sama siapa, sedang apa. Nah, ada sesuatu yang tidak biasa, yang mana si istri perlu minta izin, ya. Nah, misalnya ke rumah temannya yang si suami nggak tahu gitu ya, nggak biasa kan gitu ya, nggak biasa kan ke rumah teman kan nggak setiap saat ya. Ya maka dia perlu minta izin di situ. Ya, nah ini yang bukan safar ya. Kalau safar ya tentu saja harus sesuai mahram dan izin suami jelas. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Mohon izin satu pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana kiat menghadapi suami yang gampang marah dengan anak-anak yang melakukan kesalahan kecil? Kasih buku ini, Bu. Gimana? Ya apa tadi pertanyaannya? Gimana? Cara menghadapi suami. Ya ibu yang hadapi susah nanti. Ibu dipatah-patahkannya nanti. Ibu mau bicara langsung dipatahkannya sama dia. Ya kan? Itu kan? Nah, coba kasih dulu ini. Kadang-kadang perlu nasihat tanpa suara, kasih buku kan begitu ya. Suruh taklim lah. Kalau ada misalnya, oh ini ada kajian nih, mendidik anak tanpa amarah. Ini perlu nih suami ini. Dia giring dia ke majelis itu, yuk taklim yuk gitu. Ya kan? Nah, karena dia perlu tahu ini. Maka saya katakan ini adalah perkara yang sebenarnya kita semua harus tahu gitu ya. Dan banyak sebenarnya keluhan-keluhan seperti ini. Saya paham itu. Makanya ini karena di hadapan saya ibu-ibu ya. Di majelis-majelis lainnya ya kadang-kadang berimbang itu. Ada ayah, ada ibu gitu ya. Atau sebaliknya itu, di hadapan saya ini para ayah itu. Lain lagi bunyinya ini, Bu. Bunyinya nggak seperti ini. Ya, nah lebih tertuju secara khusus kepada ayah. Ini bagaimana mereka sebagai ya kita katakan ayah harus bisa menjadi ayah yang baik, bukan yang temperamental, emosional gitu ya. Nah, ada suami seperti itu banyak. Ya, nah demikian. Ya banyak faktor juga. Banyak faktor itu, Bu. Salah satu faktornya adalah letihnya pikiran gitu, karena susah cari nafkah. Di luar sana udah pusing dia. Ya, itu kenyataan, Bu ya. Hari ini cari yang haram aja susah. Ibu harus tahu itu tingkat kesulitan. Kalau ibu capeknya badan, suami itu capeknya pikiran. Bapak ibu capeknya perasaan. Nah itulah dia capeknya dunia. Makanya saya katakan tadi, ibu harus kenal dunia. Dunia itu sama dengan apa, Bu? Letih. Ada yang nggak letih di sini? Udah berapa lama hidup di dunia? Kalau nggak tahu buka KTP masing-masing. Letih nggak? Bohong kalau nggak letih. Ya letih lah ya. Nah, itulah dunia, Bu ya. Kita harus siap letih itu. Nah, jadi para suami ini, Bu ya, ibu harus ngerti juga di sisi yang lain. Para suami ini juga letih cari duit. Kecuali suaminya pengangguran ya. Enggak ya? Nah, ada yang pegawai, ada yang budak korporat kan gitu ya. Ada yang pedagang ya, mulai dari yang kecil-kecilan sampai yang kelas kakap, pusing semua itu. Jangan kira kalau suami ibu pedagang kelas kakap nggak pusing. Dunia ini pusing, jadi orang kaya pusing, jadi orang miskin juga pusing. Iya kan? Iya. Jadi ya kadang-kadang itu pentingnya pasangan hidup itu ya, saling membahu-membahu, topang menopang satu sama lainnya. Ya, nah demikian. Ibu harus bisa menjadi motivator yang meringankan penat dan letih suami, mencari nafkah di luar.
Ibu jangan buat tingkah lagi di rumah. Kenapa? Karena si suami ini sudah pusing dia. Ibu buat tingkah di rumah, ya udahlah, itu seperti api disiram bensin. Sekali lagi Bu ya, kadang-kadang yang jadi objek kemarahan orang tua itu anak. Kadang-kadang suami mau marah sama istri, nanti terancam di balik kelambu. Ibu mau marah sama bapak, istri mau marah sama suami, takut nggak dikasih uang belanja. Ya kan, dikurangi jatah, kesel suami. Ya. Akhirnya bagaimana? Yang jadi objek kemarahan keduanya adalah anak. Anak lagi yang jadi tumbal. Ya maka Bu ya, kadang-kadang ibu harus peka juga itu. Ketika suami marah sama anak, jangan-jangan sebenarnya dia ingin marah sama kita gitu. Tapi karena dia udah ngapain tengkar pula, nanti kan ibu galak. Ibu kan galak kan Bu ya? Ya kalau suami marah sama ibu, ibu gigit balik. Maka suami pun pelampiasannya marah sama anak. Ibu-ibu kan galak juga. Ya kan? Iya, saya tahu saya. Makanya ya, ini kasihan si anak ini. Anak itu jadi objek kemarahan orang tua, kekesalan orang tua. Ya, kebanyakannya seperti itu ya Bu ya, wallahu a'lam. Kecuali kata-kata saya ini salah, mohon maaf lah. Allahu a'lam bishawab. Ya jadi kasih buku ini Bu ya. Ya Ibu kalau nasihati sendiri bisa nggak? Ibu yang baca buku ini itu kasih itu pelajaran itu kepada suami. Kalau bisa jago Bu. Atau kalau nggak bisa ya nasihat tanpa suara lah, kasih buku ini. Kayaknya bagus Mas buku ini Mas. Ini perlu kita diskusikan ini. Nah, itu mendidik anak tanpa amarah, tip cerdas mulai emosi. Besok ada kajiannya, oh datang Mas yuk gitu, ya kan? Nah, ya supaya dia tahu itu. Saya nggak tahu ini kapan nih HBS mengadakan acara untuk para suami ini. Iya, ini ibu-ibu aja nih yang didorong ke depan ini. Nggak tahu saya Bu ya, tapi beginilah dia. Ada acaranya Bu ya, harusnya berimbang kan, di sini ada suami juga ini. Ya, dua-duanya dengar soalnya. Ya, makanya kalau ada acara parenting di sekolah, saya minta itu kedua belah pihak hadir, sama-sama hadir, bukan sebelah pihak aja. Kan kesannya ini semua beban diberikan kepada para istri ini, ibu ini. Kasihan ibu-ibu ini. Ya kan? Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang Ada lagi? disampaikan. Udah selesai ya? Iya Ustaz, kita mohon kesimpulan dari Ustaz atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan Ustaz. Ya, kesimpulannya kita masih di halaman 11. Ya. Silakan nanti Ibu, ini PR-nya. Sebelum Ibu datang ke majelis, dibaca dulu ya. Kira-kira ini halaman 12 ini nanti ya. Dan seterusnya gitu. Ibu baca dulu bukunya di rumah. Ya kan? Kemudian kalau perlu didiskusikan sama suami kan gitu ya. Atau apa yang sudah didengar didiskusikan dengan suami. Yang belum dibahas Ibu baca dulu supaya nanti ketika hadir di majelis kalau ada yang perlu dipertanyakan Ibu bertanya. Jadi pertanyaan itu memang betul-betul perlu dan penting. Nah demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah saja ya. Baik, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan dari jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami yang bertugas mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang tepat, dan pertanyaan insya Allah kami akan tanyakan kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.